Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Sampai selamat ketemu lagi dengan saya Yosua Heru di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih buat rahmat anugerah-Mu, pimpinanmu Tuhan di dalam kesehatan kami sehari-hari Tuhan, damai sejahtera-Mu, pengampunan dosa yang Kau berikan setiap saat kepada kami ya Bapak. Biar ya Tuhan ini menjadikan satu pegangan hidupan kami ya Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya oleh karena urapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, saya akan kasih tema pada kesempatan yang indah ini adalah rahasia melawan ketakutan. Jadi ada rahasianya, ada satu formulanya. Bagaimanakah kita untuk melawan satu ketakutan? Seringkali kita mengalami ketakutan karena kita nggak mampu. Seringkali kita melawan ketakutan, kita merasakan, aduh hidup ini nggak ada apa-apanya. Jadi kita ada rasa takut. Nah, rahasia melawan ketakutan ini kita akan lihat di dalam bahannya adalah Yesaya 41 ayat 10 di sini dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Di sini dikatakan janganlah takut, Bapak Ibu Saudara, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Padahal firman Tuhan sudah mencatat, sungguh tegas di sini dijelaskan, dituliskan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, mungkin kita berkata demikian, wah saya kan cuma manusia biasa. Betul, manusia biasa. Saya kan gak punya apa-apa, jadinya saya punya rasa takut. Betul, tapi jangan salah juga Bapak Ibu Saudara. Pada saat engkau punya banyak uang, pada saat engkau punya banyak harta benda, rasa takut itu pun pasti ada. Itu namanya manusia, manusiawi namanya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya akan berikan satu tip bahwa mengapa orang Kristen tidak perlu takut. Yang pertama, kehadiran Allah memberikan aman bagi mereka. Nah, di situ dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Sudah dikatakan, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita tuh bukan hari ini toh. Hari ini aja ya anakku, besok enggak. Tidak berkata begitu. Atau mungkin Tuhan bilang besok ya aku akan menyertai kamu, lusa enggak. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ dikatakan firman Tuhan dengan jelas, Matius 28 ayat 20, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi dari awal sampai akhir Tuhan menyertai kita. Ada banyak cara Bapak Ibu Saudara Tuhan tuh melindungi kita. Ada banyak cara Tuhan menjawab doa kita. Jangan kalau kita doanya nggak dijawab, Tuhan akan jauh daripada kita. Tidak Bapak Ibu. Kalau dikatakan saya punya masalah banyak, seabrek-abrek Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya ada satu kesaksian begini. Saya tadi baru ngobrol dengan gembala sidang ya, sharing. Tahun ini adalah tahun ujian ya, tahun ujian anak. Kebetulan anak saya yang nomor 2 itu udah kelas 3 SMP ya, udah kelas 3 SMP. Kemudian gurunya bilang, setahun yang lalu udah pernah bilang begini, Pak, anak Bapak harus punya laptop ya, anak Bapak harus punya laptop karena nanti ujiannya online, jadi harus punya laptop masing-masing dibawa ke sekolahan. 3 bulan atau 2 bulan sebelum, saya nggak tahu Bapak Ibu ya, itu harus sudah diserahkan yang namanya laptop itu ke sekolah. Saya punya laptop satu lagi, anak saya yang besar itu ada ya, tetapi dipakai buat kuliahnya. Sedangkan ya
dan kuliah dan juga menyelesaikan skripsi. Nah, masa sih laptop satu mau dibelah dua jadi kayak roti begitu kan, nggak mungkin. Ya, jadi 2 bulan sebelumnya udah menyerahkan laptop itu ke sekolah. Secara manusia saya takut nggak anak saya nggak lulus? Takut Bapak Ibu. Waduh, kalau anak saya nggak lulus gimana nih? Harus menyerahkan laptop. Atau mesti kredit laptop, mulai pikiran saya. Atau mungkin saya harus kredit laptop. Masa sih anak Tuhan kredit laptop? Ya memang sih sah-sah aja. Tapi kok masa sih ya Tuhan nggak nolong saya begitu ya, kata lainnya. Kemudian saya pikir-pikir lagi, aduh gimana Tuhan, tolong Tuhan. Ternyata datanglah satu wabah ya, yaitu yang namanya corona ya, COVID-19. Tuhan menjawab doa saya melalui COVID-19 Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Di situ dikatakan yang tadinya anak harus menyelesaikan, harus ujian, harus pakai laptop. Nah, dengan adanya COVID-19 ini akhirnya anak saya bisa belajar di rumah, bisa ujian di rumah, bahkan ujian nasional juga ditiadakan. Secara manusia, oh ini ya doa saya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak memberikan saya laptop dan diberikan kepada anak saya, enggak. Ternyata Tuhan nggak memberikan uang kepada saya, kemudian uang itu diberikan laptop, kemudian diberikan anak saya. Melalui COVID-19 ini Tuhan menjawab. Akhirnya apa? Saya nggak jadi beli laptop, karena kan di rumah. Nah, sepertinya hal seperti itu jauh dari bayangan saya. Nggak saya pikirkan, nggak bisa. Waduh, jadi ada satu lagu begini. Saya sangat senang lagu ini. Seumur hidup saya selalu pegang lagu ini. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kemudian dikatakan pikiran Allah itu tidak bisa diselami. Dari mungkin laut bisa diukur kedalamannya, mungkin samudra bisa diukur luasnya, tetapi firman Tuhan, pikiran Allah, dimensi Allah itu nggak bisa kita selami. Mungkin Bapak Ibu Saudara, dimensi Allah itu susah. Ya, dimensi manusia beda dengan dimensi Allah. Saya katakan begini, contoh, saya dapat pelajaran juga ini dimensi Allah ini. Kalau misalkan ada satu vas bunga, ya, kita bisa melihat vas bunga ini ya dari depan, ya, kita bisa melihat vas bunga ini dari depan. Tetapi kita tidak bisa melihat vas bunga ini dari belakang. Kita nggak bisa melihat dimensi vas bunga ini dari samping, kanan, kiri dan lain sebagainya. Kita cuma bisa dari depan tok. Ya, ini dimensi kita. Begitu sangat kecil. Tetapi dimensi Allah, ya, kuasa Allah itu lebar ya, dari samudra dan dalamnya lebih dari lautan. Kita bisa lihat, ya mungkin kalau saya, contohnya begini, saya kerja, saya dapat duit. Nah, itu udah wajar. Itu hukum alam. Kerja dapat duit, ya, dapat gaji, upah. Nah, tapi kalau dimensi Allah tuh beda. Kita bisa melihat dimensi vas bunga ini dari depan. Kita nggak bisa dari samping yang tadi saya katakan. Tetapi Allah bisa melihat vas bunga ini dimensinya, dia bisa dari belakang, bisa dari depan, dari atas. Nah, jadi begitu luasnya dimensi Allah. Seringkali kita mau masuk dalam dimensi Allah. Kira-kira bulan depan nasib saya seperti apa ya? Nah, ini ya. Ini yang dikarenakan rasa takut. Kita mulai datang kepada yang namanya peramal. Oh, pengen tahu dong masa depan saya seperti apa. Karena orang ini nggak mengerti akan dimensinya Allah. Tapi lain dengan orang yang di dalam Tuhan, yang dia menyerahkan dimensi sepenuhnya kepada Allah. Biarin deh, saya serahkan semuanya dalam kehidupan saya ini kepada Allah. Ini orang yang pasrah. Orang yang percaya bahwa satu saat Tuhan akan jawab doa saya. Entah bagaimana, ya, entah bagaimana Tuhan menjawab. Tuhan punya cara menjawab. Dimensi Allah luar biasa. Nah, jadi mengapa orang Kristen tidak perlu takut? Bahwa kehadiran Allah memberikan satu rasa aman di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen tidak perlu takut? Nah, ini rahasia melawan ketakutan. Yang pertama adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada, berbeda dengan yang dunia berikan. Yang kedua adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Ini Yohanes 14 ayat 20. Di sini dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-27.
Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang berikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya katakan sekali lagi, kalau kita gentar, kalau kita gelisah dalam kehidupan ini, masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kenapa orang Kristen tidak perlu takut? Yang ketiga adalah kuasa Tuhan menguatkan mereka. Ini terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di sini sangat jelas sekali, Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan bahwa saya tekankan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di saat kita lemah, kuasa Tuhan itu akan menyempurnakan kita. Kuasa Tuhan akan memberikan satu kekuatan bagi kita. Jadi di sini dikatakan, saya katakan nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu bimbang dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan dengan jelas di sini katakan mengapa orang Kristen tidak perlu takut. Ada 3 poin seperti tadi yang saya katakan. Nah, biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana, dengan bahasa yang sangat sederhana, agar bisa dijangkau semua usia, semua umur, baik tua, muda, anak-anak. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Buat firman Tuhan kita tutup dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sangat amat sederhana. Hamba-Mu terbatas, biarlah firman-Mu ya Tuhan menerangkan, dan Roh Kudus menerangkan lebih lanjut lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam. Kepadamu ya Allah,